Nah, oke Mbak Vira, kita kali ini mau merancang sebuah dental gigi di lokasinya di daerah Kuningan. Kita berawalnya dari lahan kosong, kemudian dari view juga karena kan ke arah barat kita view-nya dapat view Gunung Ciremai, kemudian untuk ke arah timur kita view-nya dapat terasering seperti Pesawanan dan lain-lain. Bahkan Laut Cirebon pun ada kemungkinan bisa terlihat dari bangunan di sini. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan dari konsep desain yang akan kita buat baik di segi arsitekturnya maupun nanti di interiornya, Mbak. Nah, dari kondisi existingnya seperti ini, di area depan bisa dilihat ada pohon yang cukup besar. Kemudian di area belakang juga masih lahan kosong. Itu sedikit tinggi dari lokasi ini ke bawahnya kurang lebih di 9 sampai 10 meter, Mbak. Di sini kita ada beberapa sudah buatkan mood board untuk di-share ke klien dan klien juga sudah melihatnya. Nah, dari mood board di sini mungkin nantinya bisa jadi salah satu acuan dalam desain baik di arsitektural ataupun di interior nantinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa mood board atau referensi dari ruang tindakannya, lebih soft dan warnanya lebih kalem. Jadi si klien tuh menginginkan dental ini sebagai ruangan yang ramah bagi semua kalangan, Mbak. Baik dari anak-anak, dari orang tua, baik laki-laki atau perempuan itu masih bisa welcome lah itu istilahnya. Nah, kemudian di sini ada ruang resepsionis dan ruang tunggu, ini menjadi salah satu referensi juga nantinya dalam desain interior. Nah, kemudian di sini juga ada dengan tone yang berbeda. Kita bisa menyesuaikan dengan warna fasadnya juga sih. Betul. Biar masih di satu kesatuan. Iya. Nah, untuk bangunannya sendiri udah rampung kita desainkan dengan tema dari bangunan tersebut. Kita mencoba pendekatan dari tema arsitektur Art Deco modern, Mbak. Dimana untuk color palette-nya sendiri kita menggunakan kombinasi antara warna hijau tua dengan warna hijau olive, kemudian ada perpaduan dengan warna putihnya sebagai warna naturalnya. Nah, kurang lebih untuk view dari eksteriornya seperti ini, kita memanfaatkan bukaan-bukaan yang cukup lebar karena pertimbangan dari view-view yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan. Dari cahaya dan sirkulasi juga bakal maksimal untuk ke area dalamnya seperti itu. Bangunan ini ada 3 fungsi bangunan yang berbeda secara keseluruhan. Di area depan ini ada untuk pos jaganya, kemudian di area sebelah kanan ini sebagai apoteknya, Mbak. Fungsinya nanti bakal 24 jam. Hanya di sini untuk ada area untuk bangunan kliniknya atau dentalnya sebagai fungsi dari bangunan utamanya itu sendiri. Coba kita bedah satu-satu untuk area dalamnya, Mbak. Nah, di sini untuk gambaran di lantai satunya, untuk area bangunan utama di sini ada fungsi sebagai fungsi utama pas kita masuk atau entrance. Di sini ada ruang tunggu dan ada resepsionis. Bisa dibilang ini sebagai zona publiknya. Kemudian di area belakang di sini ada ruang tindakan untuk di lantai 1. Kemudian di sini ada musola dan juga ada toilet. Di sini sebagai satu kesatuan dari ruang servis itu sendiri. Nah, kemudian di area depan sini sebagai fungsinya sebagai apotek, Mbak. Dan di area belakang kita sebagai gudang, tempat menyimpan kompresor atau misalkan genset dan lain-lain yang bersifatnya sedikit mengganggu kenyamanan di dalam, kita fungsikannya di orientasinya ke arah belakang. Nah, untuk sirkulasi vertikalnya kita di area sebelah kanan sini untuk naik ke lantai 2. Nah, untuk lantai satunya sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari Mbak Vira untuk desain interiornya nanti? Nanti untuk ruang publik yang paling depan itu yang paling awal masuk, berarti bisa dimanfaatkan sebagai resepsionis awal paling depan ya? Betul. Sama ruang tunggu. Ya. Atau misalkan ada dari klien, ada request lain nggak ya, Mas? Nah, selain ruang tunggu yang bersifat umum dan area resepsionis, dia juga untuk kliennya menginginkan ada area playground, Mbak. Oke. Area playground kita bisa tempatkan kalau dari layout kita yang rencanakan itu di area sini untuk sebagai fungsi playground. Cuma nanti barangkali ada penyesuaian kembali, dipersilahkan. Berarti nanti untuk yang apotek juga nanti bisa dibuat storage paling nanti di belakangnya, karena kan pasti nanti buat nyimpen obat-obatan dan segala macam. Atau nanti ada akses gudang ke gudang buat obat-obatannya nggak ya? Nah, untuk area apotek sendiri itu menjadi satu kesatuan, Mbak. Jadi untuk menyimpan dan meracik dan lain sebagainya kita difungsikan sebagai satu kesatuan di dalam ruangan ini. Kita lanjut ke area lantai 2 ya, Mbak. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini ada area ruang lantai 2 yang cukup banyak bukaannya. Karena kan view-nya itu biar lebih leluasa dapat view-nya. Nah, dari fungsinya sendiri kita di sini ada orientasinya di sini untuk area depan kita fungsikan sebagai ruang tindakan.
Kemudian di sini untuk yang area tengah sini kita fungsikan sebagai ruang tunggu lantai 2, Mbak. Kemudian di area belakang sini sebagai fungsinya sebagai ruang istirahat bagi dokter ataupun perawat yang berjaga di sini, sekaligus ada fasilitas pantry-nya. Kemudian ada di sebelah kanan sini ada fungsinya sebagai area servis juga, sebagai toilet di lantai 2 dan area gudang. Berarti kurang lebih kalau untuk ruang santai atau ruang tunggu dokter dan perawat kurang lebih untuk berapa orang ya Mas? Nah, untuk ruang tunggu atau ruang santai dari dokter ini kita asumsikan dari dokter 2 orang dan perawatnya kemungkinan ada 2 orang. Jadi total bisa 4 orang di dalam satu ruangan ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibuat lebih santai juga ruangannya ya. Betul. Kalau misalkan Dari pemilihan furnitur dan lain sebagainya itu bisa lebih fleksibel dan lebih santai sih. mungkin juga untuk ruang tindakannya juga nanti paling diperhatikan buat untuk saluran-salurannya. Karena kan kalau klinik gigi kan dia lebih complicated ya. Karena kan ada meja yang bisa mutar. Nanti bisa disesuaikan lagi, nanti kita diskusi lebih lanjut aja. Oke, siap. Untuk secara garis besar sih seperti itu.